Hai penjelajah, kembali lagi bersama aku Olive di podcast Penjelajah. Nah, kali ini aku sudah ditemenin sama Kak Muhammad Ra'atinana. Atau biasa kita sapa Kak Ra'a ya Kak? Iya betul. Oke, jadi Kak Ra'a ini merupakan pemenang dari Project for the Planet Contest yang diadakan oleh WOSEM. Nah, Project for the Planet Contest itu apa sih Kak Ra'a? Boleh dijelasin nggak? Nah, sama gimana caranya Kak Ra'a tuh bisa menang gitu di dalam kontes itu? Oke, pertama Project for the Planet Contest itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh WOSEM, di mana mengajak seluruh pramuka, seluruh pepandu di dunia untuk bisa menyodorkan rencana kegiatan atau rencana acara yang berkaitan dengan lingkungan, terutama lingkungan, juga pembangunan masyarakat. Dan itu diselenggarakan dari bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022. Kemudian alhamdulillah ternyata baru disampaikan bahwa kita menang, maksudnya kami menang di Oktober 2022. Alhamdulillah. Kalau ditanya kenapa, kurang tahu juga ya, mungkin itu bisa ditanyakan ke dewan juri. Tapi satu catatan yang saya mau jelaskan bahwa sebaik mungkin kegiatan yang kami sodorkan itu berkaitan dengan lingkungan dan berdampak luas buat banyak orang, seperti itu. Oke, jadi akhirnya dari jadi pemenang project itu, kontes itu Kak Ra'a berinisiatif mengadakan ekspedisi Ujung Kulon ya Kak Ra'a? Iya betul banget. Karena sebagai sebuah inisiatif yang tadinya sebuah rencana kemudian menang, mau nggak mau, dan sebenarnya memang harus juga bahwa kita menyelenggarakan sebuah ekspedisi. Kebetulan kita menang, artinya didukung oleh WOSEM, ya sekalian aja kita buat ekspedisi yang lebih besar, dan alhamdulillah ya insya Allah nanti akan kita rencanakan seperti itu. Oke, tapi kenapa ekspedisi Ujung Kulon Kak? Pertanyaan yang bagus. Karena Ujung Kulon itu meninggalkan kesan yang sangat kuat buat saya pribadi, itu yang satu. Mungkin buat teman-teman yang pernah mengikuti ekspedisi Ujung Kulon bersama saya di tahun 2016 dan 2019 itu meninggalkan kesan yang sangat berarti, mulai dari keindahan alamnya, terus juga potensi wisatanya, lautnya, hutannya, gunungnya, semuanya itu meninggalkan kesan yang sangat berarti karena benar-benar indah, sepi, mengajarkan banyak hal yang sangat membentuk diri pribadi saya, seperti itu. Jadi memang Kak Ra'a ini sudah pernah mengikuti ekspedisi Ujung Kulon ya Kak sebelumnya. Betul. Sampai akhirnya tahun ini Kak Ra'a dan tim menggagas lagi ekspedisi Ujung Kulon dengan misi yang sangat bagus pastinya untuk bumi ya Kak Ra'a. Betul, untuk bumi, untuk para penghuninya, karena inisiatif misi utamanya adalah kita ingin jadi pengalaman di ekspedisi pertama dan kedua itu kita ngeliat hampir di banyak titik pesisir pantai itu ada banyak sampah plastik benar-benar yang menumpuk seperti itu. Dan ternyata tahun 2018 di acara selain yang kami buat, ternyata ada juga yang pernah mengadakan kegiatan mirip dengan kegiatan yang mau kita selenggarakan. Mereka mengumpulkan sampah di pesisir pantai, sampah plastik, dan berhasil mendapatkan 800 kg sampah plastik, dan itu hanya berumur 1 minggu saja, seperti itu. Jadi itu kemudian mendorong kita untuk, ya mungkin kita nggak akan membersihkan seluruh wilayah, tapi ya ingin membersihkan sebagian wilayahnya saja, seperti itu. Oke, jadi ekspedisi Ujung Kulon ini bukan cuma ekspedisi aja, tapi kita punya misi ya Kak Ra'a ya. Betul banget. Kegiatan-kegiatannya tuh nanti ngapain aja Kak kira-kira di sana? Sama kayak yang tadi saya sebut, yang pertama adalah sebuah pengembaraan dari satu titik ke titik lain, dan kita kemungkinan kita akan ada 2 wilayah, yaitu di dalam Pulau Pecang dan juga perjalanan dari Padang Penggembalaan Cidaon sampai ke Tanjung Layar, seperti itu. Itu 2 rute, 2 trek yang akan kita gunakan besok
dalam pengembaraan. Yang kedua, kita akan mengumpulkan sampah plastik. Jadi sampah plastik yang ada di pesisir Pulau Pecang, yang ada di pesisir mulai dari Cidaun sampai Tanjung Layar, juga di beberapa titik-titik lain, itu sebisa mungkin akan kita kumpulkan, akan kita bawa kembali ke wilayah pemukiman manusia. Karena Ujung Kulon itu kan benar-benar wilayah yang tidak ada pemukiman manusianya, sepi dari orang. Seperti itu. Yang ketiga, dan ini sebenarnya yang paling penting, bahwa kita ingin meninggalkan sistem, kita ingin membangun sebuah sistem pengelolaan sampah atau waste management system, di mana warga setempat itu bisa mengelola sampah yang mereka dapatkan di laut, di pesisir laut, di pesisir pantai. Mereka kumpulkan, mereka bawa lagi ke desa mereka di dalam wilayah taman nasional. Kemudian itu bisa membantu mereka mendapatkan nilai ekonomi dari sampah plastik yang mereka kumpulkan, seperti itu. Oke, jadi ada 3 kegiatan inti ya Kak ya? Iya, betul. Pengembaraan dari suatu titik ke titik lain, terus membersihkan sampah di Pulau Pecah ya Kak? Iya, betul. Lalu kemudian menciptakan Waste management system. waste management system, luar biasa banget. System. Oke, karena kita sudah bercerita detail banget nih Kak mengenai kegiatannya. Nah, itu kegiatannya tuh kapan Kak dan berapa lama? Boleh diceritain Kak? Insya Allah kita akan menyelenggarakan dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 26. Kenapa kita memilih tanggal 22 Februari? Setidaknya ada 2 alasan utama. Ada 3 alasan utama. Tanggal 21 Februari itu adalah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, 22 Februari adalah peringatan Founders Day atau peringatan hari lahir dari pendiri kepanduan dunia Lord Baden-Powell dan Lady Baden-Powell. Yang ketiga, tanggal 22 Februari adalah peringatan berdirinya gugus depan Haji Agus Salim berpangkalan di SMP 3 Tangerang Selatan. Jadi 3 alasan ini kenapa kita memilih untuk mengadakannya mulai dari tanggal 22 seperti itu. Jadi sebagai mengingat ada jadwal acara, jadwal peringatan yang berdekatan, kita bungkus aja semuanya di mulai tanggal 22 Februari seperti itu sampai tanggal 26 Februari dengan fokus tanggal 22 dan 26 hanya untuk keberangkatan dan kepulangan peserta dari Tangerang Selatan sampai ke Taman Nasional Ujung Kulon, dan juga sebaliknya seperti itu. Sisanya nanti kita akan berkegiatan, bergembira, berceria di desa-desa Taman Nasional Ujung Kulon dan juga di dalam wilayah hutan juga pantai di Ujung Kulon tersebut. Begitu. Oke, seru banget ya kayaknya Kak. Banget. Jadi kegiatannya itu dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 26 Februari ya Kak ya. 2023 tahun ini ya. Oke. Terima kasih banyak Kak udah Sama-sama. bergabung di podcast Penjelajah kali ini. Untuk teman-teman penjelajah yang mau ikut ekspedisi Ujung Kulon, bisa banget kepoin Instagramnya di @ekspedisiujungkulon. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.